Terbakarnya gedung Kejaksaan Agung masih menyisakan sejumlah tanya. Bagaimana nasib berkas-berkas, bukti perkara, dan dokumen penting dari sebagian besar kasus yang tengah ditangani para jaksa? Kekhawatiran publik itu dirasa wajar karena kebakaran menghanguskan hampir keseluruhan gedung utama Kejaksaan Agung, bahkan ruangan tempat Jaksa Agung berkantor, dan sejumlah ruangan lain yang juga berkaitan dengan penanganan perkara. Kinerja Kejaksaan Agung pun otomatis kini pincang karena sebagian besar pegawainya harus berpindah kantor, serta perkara yang sudah dikerjakan pun harus kembali disusun. Seperti apa sebenarnya gambaran gedung Kejaksaan Agung yang disebut masuk sebagai cagar budaya ini, namun tetap digunakan sebagai perkantoran aktif setiap harinya? Apa saja peruntukan ruangan yang terbakar habis di gedung utama? Serta akankah gedung ini masih bisa direnovasi atau harus dirombak secara keseluruhan? Ikuti jawabannya di Kabar Siang Lokasi hari ini. Pemirsa, Kabar Siang di lokasi kebakaran yang melalap gedung Kejaksaan Agung. Di belakang saya ini pada hari Sabtu lalu memang masih terus dilakukan penyelidikan begitu oleh pihak kepolisian. Tapi sebelumnya nih, sebelum kebakaran ini terjadi, sebetulnya kondisinya ini seperti apa sih? Nah, ini akan kita tanyakan. Di sini sudah ada bersama dengan saya ada Bapak Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Pak Hari Setiono. Pak, apa kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, tetap semangat walaupun kami sedang bersedih. Kantor kami baru saja terbakar. Pak Hari, ini yang jadi pertanyaan warga sebetulnya ketika gedung di sini belum terbakar, awalnya seperti apa sih rupanya yang paling penuh itu lantai berapa dan itu untuk apa sebetulnya? Ya, gedung ini merupakan salah satu ikon bagi aparat penegak hukum. Saya kira ini adalah salah satu ikon ketika kita berbicara Kejaksaan Agung akan tergambar gedung yang indah ini. Mbak Lia, kalau kita lihat kondisi sekarang di depan kita ini, ketika Jaksa Agung datang melalui pintu khusus ya dari sini, itu ada dua pintu masuk untuk mobil. Yang sebelah kiri kita itu adalah pintu khusus untuk Jaksa Agung. Ya, khusus Jaksa Agung. Kemudian mobil Jaksa Agung beserta pengawal berjalan dari arah belakang sana, masuk melalui pintu sebelah sini. Kemudian menuju ke depan yang ada tulisan Jaksa Agung Republik Indonesia. Nah, di situ pintu masuk utama. Di pintu masuk utama itu di lantai 1, kita kenal dengan lantai 1, itu ada aula yang diberi nama Sasana Andrawina. Disitulah tempat acara-acara penting kenegaraan dalam artian menteri-menteri ketika melakukan kegiatan baik itu sifatnya MOU dan lain sebagainya dilaksanakan di situ. Kemudian ruang pimpinan, ruang Pak Jaksa Agung naik ke lantai 2. Oke, jadi lantai 2 sayap kiri dari kita itu adalah ruang kerja Pak Jaksa Agung. Kemudian saya bicara sayap kiri dulu ya. Lantai 3 itu adalah ruang kerja Jam Intel atau Jaksa Agung Muda Intelijen beserta beberapa direktur di situ dan staf. Kemudian lantai 4 juga masih ruang kerja staf Jam Intel. Kemudian lantai 5 itu ruang kerja Jaksa Agung Muda Pembinaan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan, dan beberapa staf. Lantai 6 adalah Biro Kepegawaian. Yang paling atas berarti ya, Pak, yang lantai 6 itu. Biro Kepegawaian dan beberapa staf, dan ada ruang rapat untuk Biro Kepegawaian. Pak Hari, untuk sirkulasi udaranya itu gimana sih? Nah, untuk kerangkanya juga apakah ada kerangka kayu yang gampang terbakar sehingga dengan cepat api ini bisa turun merembet ke bawah gitu, Pak Hari? Ya, bisa kita lihat ya sekarang ya. Kalau kita lihat konstruksi bangunan
kita bisa lihat di sebelah, di bawah. Nah, itu dulu bentuknya seperti itu, masih rangka kayu. Oh, oke. Dulu ya, kita lihat untuk jendela sirkulasi udara itu sudah menggunakan stainless steel dan kaca. Oke. Nah, kemudian barangkali tadi pertanyaannya kenapa mudah terbakar dan lain sebagainya. Kita harus ingat bahwa di dalam gedung ini tersimpan arsip-arsip atau berkas yang banyak terbuat dari kertas. Ya. Nah, ini kita lihat Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen. Nah, di samping berkas-berkas dari kertas, kita lihat juga itu ada korden ya. Korden itu kan terbuat dari plastik. Ya. Kemudian ini sayap kanan di sebelah kita melihat ini. Itu lantai 2 tadi saya katakan kalau sayap kiri Pak Jaksa Agung, maka sayap kanan kita ini Wakil Jaksa Agung. Kemudian sebelahnya itu aula, namanya Aula Baharudin Lopa, yang diperuntukkan khusus untuk melakukan pelantikan atau dilakukan pelantikan oleh Jaksa Agung untuk pejabat eselon 1. Jadi di lantai 6 tadi saya sampaikan itu Biro Kepegawaian. Khusus untuk arsip. Biro Kepegawaian ini tentu terkait dengan sumber daya manusia. Ya. Tentu berkait dengan berkas-berkas usulan, kenaikan pangkat, pensiun, dan lain sebagainya yang banyak menggunakan sarana kertas untuk arsip. Nah, diduga sumber api berasal dari lantai 6. Itu masih dugaan. Tapi kita tunggulah hasilnya ya, bahwa tim Inavis, tim dari Mabes Polri, dari Polda sedang melakukan olah TKP. Mudah-mudahan nanti kita bisa segera tahu kira-kira penyebabnya apa. Nah, tapi kalau untuk sistem pengamanannya, Pak Hari, tentu gedung ini kan harus ada pengamanan untuk dari kebakaran, kemudian dari yang lain-lainnya. Ya. Mungkin Pak Hari bisa ceritakan, karena Pak Hari pernah masuk nih ke dalam. Jadi untuk masuk ke gedung ini, dari sistem keamanan siapa yang boleh masuk dan lain sebagainya, itu sejak di pintu pertama, khususnya yang saya tunjuk sebelah kanan ya. Sebelah kanan, oke. Kalau yang sebelah kiri, umum tidak bisa mengakses. Dan Selain untuk Jaksa Agung tidak bisa artinya ya, kalau dan kiri. yang mempunyai kunci khusus, nah itu baru bisa masuk sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan begitu masuk itu sudah ada namanya petugas keamanan dalam. Dan biasanya di depan resepsionis itu petugas keamanan dalam. Nah ini contohnya ini. Nah, ini petugas keamanan dalam itu sudah langsung mensteril di situ, ya. Nah, biasanya rata-rata ada 4 orang di situ. Untuk Itu untuk sisi orang. Kemudian setelah naik lift, mau ke lantai berapa, terutama ke unsur pimpinan, itu ada lagi protek. Ada detektor logam. Kemudian untuk masuk harus melalui finger key ya, finger key, atau ada petugas yang ada di situ. Kemudian dari sisi pengamanan gedung, jadi dengan adanya kejadian kemarin, malam hari, libur, tidak ada aktivitas di ruangan itu, maka dugaannya api sudah mulai membesar. Nah, tentu tadi pertanyaannya bagaimana early warning systemnya. Nah, seperti itu tentu menurut yang sedang mengamankan gedung ini, petugas-petugas kami, itu berbunyi. Ini menurut laporan ya. Karena api sudah sedemikian besar, dan tadi saya sampaikan di lantai 6 itu banyak kertas, banyak ini, maka ketika masyarakat melihat, saling melapor, pemadam kebakaran datang, itu sudah dalam kondisi api cukup besar. Sudah sangat besar, artinya sudah cukup sulit. Lokasinya di lantai 6, cukup sulit untuk ke sana. Nah Pak, kalau untuk CCTV sendiri, ini kan kita lagi berusaha untuk mencari apa sebetulnya penyebabnya kalau dari tim kepolisian. CCTV di setiap sudut ruangan ada, atau mungkin tiap ruangan-ruangan khusus aja, atau gimana nih Pak Hari? CCTV hampir setiap sudut, setiap tikungan ruangan itu masing-masing ada. Oleh karena itu mudah-mudahan CCTV rekamannya itu bisa dibuka kembali, diselamatkan, bisa dibuka kembali, sehingga kira-kira kita mengetahui kalau memang ada orang yang masuk pada saat itu, katakanlah.
Tapi ya mudah-mudahan enggak lah ya. Artinya petugas kita juga sudah cukup ketat. Dan untuk masuk ke ruangan itu tadi saya sampaikan Sistemnya itu berlapis berarti kan? Iya, itu kira-kira. Dengan adanya kebakaran, kita juga harus memikirkan apakah imbas dari kebakaran ini mengganggu tahanan kami. Tahanan kami jaraknya cukup jauh dari gedung ini. Kalau kita bisa lihat, ini ada Selasa. Nah, di sebelah sana itu, ujung jauh sana, itu ruang atau kantornya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ya. Nah, di belakangnya gedung tindak pidana umum itulah ada gedung parkir yang di lantai 7 itu khusus untuk tahanan. Jadi jaraknya cukup jauh. Arsip penanganan perkara Pidum tidak ada masalah. Kalau penanganan perkara Pitsus cukup jauh lagi di sebelah sana. Kami pastikan bahwa arsip atau berkas perkara penanganan perkara 100% aman. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Hari sudah memberikan banyak sekali informasi gambaran buat pemirsa TV One biar tahu sebetulnya dalamnya kondisinya seperti apa. Di segmen selanjutnya tadi kan sudah mendengarkan ujaran dari Pak Hari sebagai Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Nanti di segmen selanjutnya saya mau coba kulik lagi dari sisi konstruksi ini harusnya seperti apa sih, dan kemudian untuk gedung seperti ini kan sebetulnya apakah ada di bawah Pemprov untuk nantinya jika mau direnovasi atau sebetulnya bisa mengajukan sendiri. Nanti akan dijawab di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Kabar Siang di Lokasi. Di lokasi tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Hari ini untuk gedung yang terbakar di Kejaksaan Agung awalnya digunakan untuk apa, aktivitas apa, kemudian ada berapa orang, seperti apa sirkulasi udaranya. Nah, di segmen ini sesuai janji saya tadi kita akan coba kulik lagi dari skema konstruksinya ini seperti apa, kemudian kalau mau dibenahi ini harusnya seperti apa sih urutannya. Sudah bersama dengan saya saat ini ada pakar Fire Safety dan Guru Besar UPH Profesor Barlian Simanjuntak. Halo Prof, apa kabar Prof Lian? Baik, sehat. Salam sehat, Niko. Ya, gimana? Oke, sehat ya Prof ya. Nah, Prof ini kan di samping Profesor Lian ini ada Sasana Andrawina ini yang jadi korban lalapan api juga nih hari Sabtu. Menurut Prof Lian sendiri, gedung ini yang terbakar ini gimana sih, Prof? Ya, Nicole. Jadi kita harus kenal dulu gedung ini. Gedung ini adalah gedung yang fungsinya sudah beroperasi lebih dari 50 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, dapatlah ini dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya. Ya, karena ini adalah bangunan cagar budaya, tentunya ada perlakuan dan treatment yang khusus dibandingkan dengan bangunan yang biasa. Ya, artinya juga sistem keselamatannya juga harus dipersiapkan. Sayangnya, mungkin kita belum kenal gedung ini, sehingga lantai 2, 3, 4, 5, 6 penggunaannya seperti biasa saja. Seperti kantor biasa. Nah, padahal memiliki risiko yang besar begitu. Gitu loh, Nicole. Nah, untuk kemudian sistem proteksinya sendiri, baik itu dari yang menggunakan manusia dan menggunakan sistem proteksi yang lain, seharusnya untuk cagar budaya sendiri ini seperti apa? Apa yang membedakan sistem pengamanan cagar budaya dengan gedung-gedung biasa, gedung perkantoran yang lain ya, Prof? Karena ini kan sebenarnya dipakai untuk kantor juga gitu kan, tapi cagar budaya iya. Jadi gimana tuh? Kalau bangunan-bangunan yang lain, bangunan gedung yang lain mungkin yang pertama adalah sistem proteksi aktifnya. Alat-alat yang ditempelkan itu yang utama. Berarti kayak CCTV dan lain-lain. Ya, sprinkler, mulai dari detektor panas, asap, ya, detektor api, ya, dan seterusnya sampai sprinkler alarm. Tapi kalau bangunan cagar budaya seperti ini, yang utama apa? Kalau dilihat seperti ini, manusianya. Justru manusianya juga diutamakan. Jadi sistem manusianya. Jadi kalau awalnya 100 orang memang berhuni. Jadi dikurangilah karena umur bangunannya juga sudah panjang. Lalu kemudian kepedulian terhadap kalau terjadi kebakaran lebih tinggi dari bangunan gedung yang lain karena ini lebih rentan. Nah, yang kedua adalah sistem proteksi pasif. Ya, kalau kita lihat seperti ini ya, elemen strukturnya tidak ada pembatas atau yang namanya kompartemenisasi di setiap lantai. Makanya api dari lantai 6 begitu cepat menjilat secara horizontal dan vertikal. Ya. Itu karena tidak ada pembatas yang tadi ya? Nah, itu betul dia. Ya, yang namanya adalah kompartemenisasi dinding beton yang membatasi 3-4 jam. Nah, berarti ini sudah 11 jam, sudah tidak layak di gedung ini. Nah, ke depan mesti kita pikirkan, saya menghimbau tidak layak lagi Bapak Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda ada di gedung ini.
Ya, jadi harus pilih tempat lain di kawasan ini atau di mana. Jadi ini bisa dikembalikan sebagai simbol, ya. Nah, apakah terima tamu, ya, kemudian sebagai museum, sebagai peringatan. Kalau tidak dibongkar, bisa diretrofit, mesti dicek seluruh sistemnya, seluruh elemen strukturnya. Oke. Nah, untuk pembongkaran sendiri, nih Prof, kira-kira kalau untuk cagar budaya kemudian terlalap habis dengan api seperti ini, untuk membenahinya, memperbaikinya, apakah harus diruntuhkan dulu, terus nanti baru diredesain ulang, dibangun ulang, atau gimana, Prof Lian? Kita punya Undang-Undang 28/2002 tentang bangunan gedung. Jakarta punya Perdanya nomor 7 2010. Sehubungan dengan cagar budaya, Undang-Undang nomor 11 2010. Mekanisme untuk pembongkaran sudah ada. Sudah ada Ya. untuk cagar budaya artinya Kalau ya? untuk cagar budaya, kalau yang namanya dibongkar, berarti tidak perlu lagi simbol ikon ini, dibongkarlah itu. Kedua, tidak laik secara elemen struktural. Gitu loh. Oke. Ini tadi kalau kata Prof Lian artinya ketika gedung ini dibongkar, ini sudah tidak lagi menjadi cagar budaya, begitu ya Prof ya? Kalau sudah dibongkar, maka nilai-nilai budaya itu hilang. Hilang artinya, tidak bisa lagi masuk ke listingan Pemda untuk menjadi cagar budaya. Nah, saya mau sampaikan lebih dalam lagi. Ini kebakarannya bukan kebakaran bangunan gedung saja. Ini kebakaran kawasan. Kenapa? Karena ini ada beberapa bangunan gedung lainnya. Jadi kalau kemudian mau divitalkan masa bangunan gedung lainnya, saran saya bukan cuma merenovasi, harus mendesain total seluruh kawasan ini. Mungkin simbolnya ini kalau ini dibongkar, simbolnya adalah kawasan ini. Oh, jadi Paham? keseluruhan, paham. Oke. Secara arsitektur, mana yang menjadi point of interest. Nah, itu harus dipikirkan oleh tim perancang yang profesional, begitu. Cuma, kalau mau direnovasi atau diretrofit, ada uji teknisnya. Elemen strukturnya masih dicek lagi, yaitu kolom, balok, plat lantai, dan seterusnya itu ya. Karena sudah 11 jam terbakar, udah nggak laik itu. Nah, ini untuk kira-kira nih, dari gambaran Prof Lian sendiri, untuk pembangunannya, pembenahannya yang seperti tadi, memakan waktu kira-kira berapa lama sih, Prof? Nah, Kira-kira aja nih, dikira-kira. enggak, sebenarnya gini, saya menyampaikan tahapannya dulu. Oke, tahapannya. Kalau yang namanya pembangunan berarti construction ya. Ya, Yang tidak mudah adalah melakukan perencanaan ulang. Perencanaan ulang bukan berarti merencanakan masa gedung yang terbakar ini. Merencanakan kawasan ini. Keputusannya di mana, gitu loh. Harus duduklah ini Pemda, Kejaksaan Agung, akademisi, dan praktisi. Ya, perlu waktu berapa lama? Bisa bertahun-tahun juga. Tapi bisa kita rancang 6 bulan, 1 tahun. Menurut saya yang lama tuh di situ. Nah, kedua, barulah masuk proses pembangunan. Kalau pembangunan terukur. Nah, mana dulu yang mau dibangun? Ya, hitungannya kan, kalau umur beton 28 hari tinggal hitung aja gitu loh. Tapi yang mau dibangun ini, atau ada bangunan gedung baru buat Pak Jaksa Agung nanti? Atau bagaimana? Itu terukur kalau itu. Ya, harus berbasis data. Itu gambarannya. Konsep dan ide tadi ya, artinya yang harus dipertimbangkan betul-betul begitu kan? Sosialisasi kepada masyarakat, penting itu. Supaya atmosfer sama pengalaman desain itu, oh ini loh namanya kejaksaan gitu ya. Oke, terima kasih banyak kalau gitu Prof Lian sudah memberikan banyak sekali informasi buat TV One, masukan buat Kejaksaan Agung, masukan untuk pemerintah juga. Nah, pemirsa Kabar Siang di lokasi, ini sayangnya harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih tetaplah bersama kami di Kabar Siang.